Sekarang kami ingin ke Pak Sarjito. Pak Sarjito, tadi ada beberapa keluhan, misalkan cairnya cepat banget begitu pinjaman online-nya. Kemudian telat bayar 3 hari dihitung dendanya sama dengan 1 bulan. Nah ini kan orang ketika mereka kepepet, mereka nggak sempat ngecek ini legal atau ilegal atau nggak ilegal begitu ya. Gimana caranya masyarakat tahu ini pinjol legal, ini pinjol yang ilegal? Pak Sarjito. Makasih. Untuk yang bisa akses website OJK, itu semua ada di website OJK. Kalau memang susah, tinggal ditelepon 157 untuk menanyakan apakah pinjol yang akan seseorang berhutang itu legal apa ilegal. Atau tinggal WA ke 081 157 157 157. Pasti dijawab. Bisa dicoba sekarang, 157 pasti akan dijawab. Dengan demikian, kalau seseorang atau masyarakat meminjam kepada pinjol yang legal kemudian diperlakukan tidak baik, tentu OJK akan sangat mudah untuk melakukan penindakan sepanjang korbannya itu memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa pinjol yang berizin dari OJK ini melanggar hukum. Dan kita tidak akan beri ampun ini yang seperti ini. Tapi kalau pinjolnya adalah ilegal, tentu yang tadi saya sampaikan bahwa yang bisa dilakukan oleh OJK sekarang dari sisi pencegahan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Google, dengan Meta, dengan Kominfo untuk meminimalisir iklan-iklan pinjol di Google maupun di Instagram dan sebagainya. Dan tentu kita akan lakukan pemblokiran yang meskipun itu kadang kurang efektif, karena begitu diblokir kita ada lagi muncul. Yang terpenting tadi seperti disampaikan oleh Mbak Putri dan juga Mas Agus Pambagio, bahwa kita di dalam konteks Satgas yang dulunya namanya waspada investasi kita ubah menjadi lebih agresif, yaitu pemberantasan entitas ilegal. Kita akan pastikan dengan lahirnya Undang-Undang P2SK dan juga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kita akan maksimalkan untuk melakukan penindakan agar supaya tadi seperti disampaikan bahwa tahun 2021 sangat efektif dan kita akan lakukan itu dengan bekerja sama dengan penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, agar dakwaannya, tuntutannya, dan pasal-pasal yang diterapkan itu menimbulkan efek jera. Dan masyarakat juga pada kesempatan yang sama untuk memastikan bahwa hanya boleh pinjam pada pinjol-pinjol atau peer-to-peer lending yang berizin dari OJK. Dengan demikian, kalau masyarakat se-Indonesia mengurangi untuk pinjam ataupun tidak sama sekali pinjam ke pinjol yang ilegal, maka mereka akan mati dengan sendirinya. Saya kira itu yang dapat dilakukan. Kita ke Pak Agus Pambagio, meskipun pemerintah sedang berupaya untuk mengurangi iklan-iklan pinjol, baik itu legal maupun ilegal di internet, tapi kalau sudah urusan meta, urusan dunia maya internet kan borderless juga ya, Mas Agus Pambagio. Maksud kami seperti ini Mas Agus, kami juga ingin tahu apalagi intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah kita agar pinjol ini tidak menyebar dengan pencairan yang sangat cepat tadi ya, 10 menit saja. Ya, begini, saya setuju dan juga sepakat bahwa apa yang dilakukan OJK sudah betul. Tapi ini kan kita balapan dengan teknologi, dengan orang-orang, anak-anak yang memang fasih di masalah internet ini. Jadi saya kepikiran, mungkin Pak Sarjito, itu OJK punya barisan hacker gitu ya. Kan di Jogja itu banyak sekali tuh anak-anak pandai jadi hackers gitu ya. Nah itu dicoba aja, jadi kayak kita nonton film Hollywood itu, muncul matikan, terus begitu. Kita lihat adu kuat. Nah juga di pendidikan publiknya juga bahwa orang pinjol itu untuk hal-hal yang produktif, jangan untuk membeli sesuatu, beli tiket konser lah, mau beli barang HP apalah gitu ya. Jadi dua hal ini harus dilakukan karena kita berlawanan dengan orang-orang yang sangat melek teknologi lalu menggabungkan itu dengan sisi finansial yang memang mudah sekali didapat oleh masyarakat Indonesia khususnya yang memang membutuhkan dan juga tingkat GDP-nya juga rendah. Nah di sini yang mungkin harus lebih kerja keras lagi. Tadi saran saya kayak di film itu aja muncul baru karena kan ini OJK balapan juga dengan pinjol-pinjol yang ilegal itu.
matikan langsung terus. Selain memang harus ke Meta dan Google, pengalaman saya juga bisa meng-on-kan kembali HP saya juga saya harus kontak langsung ke mereka. Tidak bisa ke Kominfo, tidak bisa ke operator dan begitu. Oke. Nah sekarang saya ingin ke Mbak Putri. Soal pinjol ini bukan hanya jadi korbannya masyarakat yang kepepet aja, bukan hanya mahasiswa yang tega ngebunuh adik kelasnya saja, tapi juga kemarin kita ingat ada satu kampus di mana dewan mahasiswanya itu memaksa mahasiswa baru untuk mendaftarkan pinjol. Nah ini kalau dilihat, apakah jangan-jangan ada orang di dalam kampus yang katakanlah mereka Dema ini terlibat dengan pinjaman online atau gimana sih Mbak kalau melihat mekanisme ini dari DPR? Ya, memang salah satu data yang ditunjukkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga bahwa 40% kalau saya tidak salah atau 30% dari peminjam pinjol itu adalah guru. Jadi yang kita lihat di sini adalah masalahnya bukan hanya terkait dengan pinjaman online ini saja, tapi kita juga sudah berbicara tentang hal yang lebih mendasar, yaitu tentang kesejahteraan guru dan juga mungkin dosen-dosen yang ada di universitas kita. Makanya akhirnya ada fenomena seperti yang sekarang sedang terjadi di kampus-kampus ternama gitu. Jadi ya tentu harapannya dengan adanya berbagai mekanisme yang telah dilaksanakan oleh OJK sekarang, OJK bisa lebih proaktif lagi gitu, apalagi sudah ada kepala eksekutif yang khusus mengurus tentang pinjol ini. Jadinya patroli online terkait dengan App Store, terus sudah gitu sosialisasi terhadap masyarakat, menyiarkan terkait dengan website OJK untuk membedakan mana pinjol yang ilegal dan legal, terus memberikan alternatif cara-cara pembiayaan kepada masyarakat. Dan terutama mungkin ini juga tugas saya sebagai seorang wakil rakyat, kita juga ingin menginformasikan bahwa dalam Undang-Undang PPSK ini kita juga memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi para bank untuk bisa menghapus buku dan hapus tagih kredit UMKM yang memang sudah dilakukan seluruh cara-cara yang sesuai dengan SOP mereka. Karena kan keluhannya selama ini adalah ketika ada orang akhirnya lari ke pinjol, mereka merasa tidak punya pilihan lagi gitu, mau berusaha, mau meningkatkan taraf hidup, tapi malah tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan konvensional. Jadi dalam undang-undang ini akhirnya kita memberikan keleluasaan bagi bank sehingga harapannya nanti mereka-mereka yang kreditnya sudah dihapus buku, sudah dihapus tagih bisa meminjam lagi untuk melakukan usaha mereka, untuk mendorong UMKM kita supaya bisa pulih lagi pasca pandemi ini. Karena pinjol itu sebenarnya tidak semuanya negatif juga sih sebenarnya Mbak Tisha. 19 triliun lebih kalau tidak salah per posisi Mei ini telah disalurkan oleh pinjaman online yang memang legal diawasi oleh OJK kepada sektor UMKM kita. Karena UMKM kita 60% dari PDB, jadi semestinya pinjaman sebesar itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya supaya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang kita inginkan gitu, di atas rata-rata 5%. Jadi ya tentu itulah concern kita sebenarnya dari DPR dan apa yang telah kita lakukan selama ini untuk bisa men-tackle isu tersebut. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kita ke Mas DN, mungkin ada pesan pelajaran yang bisa Anda dapat agar tidak lagi terlilit utang pinjol ini, Mas DN. Ya, dari saya kalau bisa jangan sampai minjem atau coba-coba lagi ke pinjol, sekepepet apapun, sebutuh apapun jangan sampai. Dan kalau bisa sama pemerintah kita sendiri di Indonesia, iklan-iklan di internet ditutup aja. Biar semua masyarakat Indonesia nggak sampai pinjem ke pinjol gitu. Terima kasih Mas DN, terima kasih Pak Sarjito dari OJK, terima kasih Mbak Putri Komarudin dan juga Pak Agus Pambagio sudah bergabung di Kamar Petang.